Duta Besar Israel untuk Austria David Roth menuai kritikan selesai pernyataannya soal anak-anak Palestina dinilai kontroversial. Sebuah rekaman tersembunyi menunjukkan David menyinggung soal eksekusi terhadap anak-anak Palestina. Pernyataan itu dilontarkan David selama pertemuan pribadi dengan anggota komunitas Yahudi setempat. Dalam rekaman itu, David terdengar menyarankan agar anak-anak Palestina yang terlibat dalam perlawanan harus dieksekusi, terutama jika mereka ketahuan memegang senjata maupun granat. Dikutip dari Tribun News Selasa 25 Maret 2025, David Roth seolah tak peduli dengan nasib anak-anak Palestina meski mereka masih di bawah umur. David Roth menyatakan bahwa harus ada hukuman mati dalam perang. Ia tak peduli jika harus membunuh anak berusia 16 tahun sekalipun. Proudly represent the state of Israel. And if you believe that there are no involved in Gaza, if you're believing that Israel is targeting babies intentionally, which is not correct, there should be a death sentence to be killed off in war if you hold a gun. Even if you are a 16-year-old and under UN, whatever it is called, a child, a 17-year-old who hold a grenade. Sutradara Palestina pemenang Oscar Hamdan Balal diserang oleh sekelompok orang bertopeng di wilayah Masaferiyata, tepi barat. Penyerangan itu terekam jelas dalam kamera dashboard yang ada di mobil Hamdan. Sebagai informasi, Hamdan Balal merupakan sutradara film No Other Land. Dikutip dari Tribun News Selasa 25 Maret 2025, kelompok bertopeng itu disebutkan merupakan pemukim Israel. Menilik rekaman kamera dashboard yang beredar, sekelompok orang bertopeng itu terlihat menyerbu mobil Hamdan. Salah satu dari gerombolan pemukim Israel itu kemudian melemparkan batu ke kaca depan mobil. Seketika batu itu pun membuat rekaman kamera dashboard turut berhenti. Kemudian dalam rekaman lain, Hamdan dan rekan-rekannya terlibat perkelahian dengan kelompok tersebut. Mereka dipukuli hingga membuat Hamdan Balal terluka di bagian kepala. Namun saat Hamdan dirawat di ambulans, tentara Israel malah menahannya. Pasukan Israel melakukan pemboman terhadap kantor pusat Palang Merah Internasional yang ada di Rafah, Gaza. Namun militer Israel mengaku keliru selesai menyerang markas Palang Merah tersebut. Pada Senin 24 Maret 2025, pasukan Zionis IDF mengakui salah melakukan identifikasi. Mereka berdalih sebelumnya telah mengidentifikasi tersangka yang ada di dalam gedung tersebut. IDF menilai sosok tersebut sebagai ancaman hingga akhirnya melesatkan serangan. Dikutip dari Tribun News, IDF pun mengaku tak mengetahui afiliasi gedung tersebut dengan Komite Palang Merah Internasional atau ICRC saat melakukan penembakan. Sebelumnya, ICRC menyatakan bahwa kantor mereka ditembak oleh proyektil peledak. Untungnya, tak ada staf yang terluka dalam insiden ini. Mesir memberikan usulan baru guna mengakhiri agresi teranyar Israel di jalur Gaza. Jika usulan itu disepakati, perang di Gaza bisa dihentikan maupun dijeda selama beberapa minggu. Seorang narasumber menyatakan Hamas nantinya akan membebaskan 5 sandera yang masih hidup. Dari kelima tawanan itu akan dibebaskan pula seorang sandera berkewarganegaraan Amerika Israel. Sebagai gantinya, Israel harus mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza dan jeda pertempuran selama beberapa minggu. Dikutip dari Tribun News Selasa 25 Maret 2025, usulan itu menyertakan syarat pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara di Israel. Di sisi lain, Reuters melaporkan bahwa Mesir juga mengusulkan jadwal pembebasan semua sandera. Jadwal tersebut sebagai ganti atas penarikan penuh pasukan Israel. Dalam usulan tersebut akan ada pembebasan 5 sandera tiap minggunya. Syaratnya, Israel harus mulai menerapkan tahap kedua gencatan senjata. Amerika Serikat mengakui kecerobohannya selesai salah memasukkan wartawan ke grup obrolan penting.
Diketahui grup obrolan itu membahas taktik Amerika Serikat untuk menyerang kelompok Houthi di Yaman. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 25 Maret 2025, grup obrolan di platform Signal itu berisi sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, mengaku mendapatkan informasi dari grup itu beberapa jam sebelum Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan serangan pada 15 Maret 2025. Goldberg membeberkan bahwa Hegseth mengirimkan informasi tentang target, urutan sasaran, dan senjata yang bakal digunakan. Diungkapnya, Goldberg dimasukkan ke grup tersebut 2 hari sebelum serangan dilancarkan. Ia juga mengatakan bahwa seseorang yang diyakini merupakan wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, menyatakan keraguan tentang pelaksanaan serangan. Sosok tersebut juga mengaku enggan menyelamatkan Eropa lagi. Sayap militan Hamas Brigadir Al-Qassam kembali merilis rekaman yang menampilkan 2 sandera Israel. Dalam video yang dibagikan pada Senin 24 Maret 2025 itu, kedua tawanan memperingatkan bahwa genosida baru di Gaza mengancam nyawa mereka. Video yang berjudul Tell Them Ohad tersebut menguak kondisi mental, fisik, dan keamanan sandera di tengah serangan Israel. Kedua sandera yang muncul dalam video itu merupakan Yosef Haim Ohana dan Elkanah Bohbot. Dikutip dari Anadolu Agency, Selasa 25 Maret 2025, Ohana mengatakan para sandera melihat kematian di depan mata. Para sandera juga mengungkapkan penderitaan mereka buntut kurangnya pasokan makanan, air, dan pelayanan medis. Dalam video itu pula, sandera Israel itu menyanjung militan Hamas yang memberikan semua kebutuhan para tawanan. Tak hanya memberi makan, militan Palestina itu juga disebut membuat para sandera merasa sehat. Sementara itu, Bohbot menuding pemerintah Israel melakukan pembungkaman terhadap para sandera yang telah bebas. Ia pun berharap agar para mantan tawanan itu bisa membeberkan kondisi sebenarnya di Gaza tanpa dihalang-halangi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.